remaja dan keluarga Katolik yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Hati yang suci dan murni menjadikan seseorang pantas bagi Allah. Maria dijadikan pantas untuk bekerja sama dalam karya keselamatan Allah, karena hatinya yang selalu terbuka dan taat dalam melaksanakan kehendak Allah. Gereja diundang untuk meniru hati tersuci Santa Perawan Maria, agar selalu bening dalam menangkap rencana dan kehendak Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memenuhi hati Santa Perawan Maria dengan ketaatan dan rahmat untuk menjadi kediaman yang pantas bagi Roh Kudus. Semoga kami meniru teladan Sang Bunda dan berkat doa restunya boleh memelihara kesucian hati kami, agar kelak kami diterima dalam semarak kemuliaan-Mu. Engkau kami agungkan di dalam nama Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka mengira bahwa Yesus ada di antara orang-orang yang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, lalu mereka berkata kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka.
Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Remaja dan keluarga Katolik yang terkasih, orang tua memegang peran sentral, panggilan luhur, dan tanggung jawab mendidik dalam arti yang terluas bagi anak-anak. Maria dan Yusuf dalam Injil Lukas yang kita dengarkan tadi menanamkan pendidikan keimanan kepada Yesus sejak masih kecil. Yesus dipersembahkan di Kenisa. Yesus dibawa ke Yerusalem untuk tiap-tiap perayaan Paskah. Model pendidikan yang diberikan oleh Maria dan Yusuf patut ditiru oleh orang tua Katolik. Persembahkanlah anak-anak kepada Tuhan dengan memberikan kepadanya sakramen baptis, dan persiapkanlah mereka untuk menerima sakramen-sakramen yang lain. Bawa selalu anak-anak ke gereja untuk beribadat atau pertemuan di lingkungan kita. Dekatkan anak-anak kepada Yesus, juga kepada bundanya Maria. Orang tua sungguh menjadi guru iman bagi anak-anak. Orang tua sungguh bertanggung jawab untuk keselamatan anak-anak, seperti Maria dan Yusuf yang mencari Yesus selama beberapa hari karena khawatir akan keselamatan anaknya itu. Apa yang Yesus perbuat setelah perayaan Paskah itu boleh kita sebut kenakalan remaja. Pada usianya yang 12 tahun,
Yesus membuat Maria dan Yusuf cemas. Nah, bagi para remaja, apakah remaja juga suka membuat orang tua kalian cemas dengan kelakuan yang kalian lakukan? Kalau ada remaja yang suka merepotkan orang tua, janganlah membuat mereka sulit mencari kalian. Mudahkan mereka untuk menemukan kalian, ya, di gereja bersama dengan Yesus, bukan di warnet. Lihatlah, Yesus pun diketemukan oleh Maria dan Yusuf di dalam bait Allah. Dia sedang bertanya jawab dengan para alim ulama. Hari ini gereja memperingati hati tersuci Santa Perawan Maria. Bunda Maria sungguh memiliki hati yang lembut dalam menyertai dan mendidik Yesus, termasuk mendampingi kita, anak-anaknya juga. Hatinya suci dan murni. Kendati sudah bersusah-susah dan cemas karena tindakan Yesus, dan Yesus pun belum diketemukan juga, Maria tidak memperlihatkan kemarahannya ketika telah menemukan Yesus. Maria menegur Yesus dengan lembut. Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Lukas 2 ayat 48. Jawaban yang Yesus berikan pun seakan-akan kurang menghargai upaya keras kedua orang tuanya. Yesus malah mengatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lukas 2 ayat 49. Sekali lagi, di sini diperlihatkan kelembutan dan kesucian hati Maria yang terpancar dengan setia mengasuh Yesus dan membawanya kembali ke Nazaret. Apa yang patut gereja tiru dari sang bunda? Ikuti dan tiru kesucian hati Maria yang selalu menjawab ya kepada Allah. Hati yang selalu berbahagia dan bersyukur atas perbuatan besar Allah di dalam hidupnya. Hati yang setia dan taat kepada Allah di jalan keheningan dan duka. Hati yang berserah total dalam ketidakmengertian semua perkara yang terjadi padanya. Hati yang sepenuhnya percaya tanpa batas kepada Allah. Gereja diundang untuk mengikuti teladan sang bunda. Sudahkah gereja memelihara dan menjaga kesucian hatinya? Dan siapakah gereja itu? Saya, Anda, kita harus memelihara kesucian hati kita agar kita semakin mampu
memahami, melaksanakan kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus, pada peringatan hati tersuci Bundamu, Engkau memperkenankan kami ikut serta dalam penebusan-Mu yang kekal. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu, agar kami pun selalu memelihara kesucian hati kami. Kami menantikan saat perjumpaan yang sesungguhnya, agar kami dapat memandang hati-Mu yang Maha Kudus dan hati tersuci Santa Perawan Maria, Bundamu. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita yang mau memelihara kesucian hati masing-masing diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.